izin dulu ya untuk share screen. Kita satu jam ke depan akan ngebahas literasi bahasa Inggris. Wait a minute, sebentar. Oke, udah tampil ya teman-teman semua. Sudah tampilkah ini? Ya, hopefully sudah ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Jadi di sini tuh kita punya materi terkait dengan reference dan juga sinonim gitu. Nah, yang harus kita ketahui untuk ngebahas sinonim dulu nih. Apa sih tipe-tipe pertanyaan atau tipe-tipe soal dari sinonim? Ya, yang pertama itu tipsnya itu baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalau misalnya kita mau melihat konteksnya itu apa, karena kadang-kadang misalnya miss gitu ya, contoh ya, contoh di sini, contoh, contoh gitu ya. Contohnya di sini ada kata-kata miss misalnya. Nah, miss. Miss ini kan banyak artinya ya, bisa miss kehilangan, ada miss yang mana muda juga ada gitu kan, atau ada juga yang merindukan gitu. Nah, jadi di antara semuanya ini yang paling mendekati sesuai dengan konteksnya itu yang mana gitu. Itulah yang kita pilih gitu terkait dengan sinonim. Nah, kalau misalnya nih kita selanjutnya di sini contohnya gitu ya. Jadi contoh soalnya itu keywordsnya ada apa aja. Kalau misalnya ada kata-kata meaning of X, X ini bisa diganti apapun di baris ke Y. Nah, Y ini kan misalnya di baris ke-9, di paragraf 2 gitu ya, paragraf 2 bisa nih contoh dari soal sinonim tadi gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu kesamaannya adalah closest. Berarti kan closest itu makna terdekat gitu ya. Jadi kalau nggak similar, kata kuncinya ya, kata kuncinya itu similar, dia punya kata kunci lain closest gitu. Closest. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada kata-kata ini berarti dia menanyakan apa? Menanyakan arti gitu. Kalau misalnya inferensi juga bisa bisa mirip ya, agak sedikit mirip gitu. Lihat konteksnya juga. Nah, could be replaced berarti kan juga sama. Kalau misalnya kita menggantikan kata apa, nah apa kata gantinya yang cocok gitu ya. Berarti bisa kita ganti dengan father gitu kan, ya, sama aja gitu. Atau kalau misalnya di bahasa Indonesia bapak gitu kan. Nah, could be replaced by ini juga sama maknanya ya. Jadi similar clauses could be replaced atau dia bentukannya seperti ini nih. Nah, ini sama aja nih gitu kayak it can be inferred from the passage that Sierra Nevadas are gitu. Berarti lihat nih Sierra Nevadas ini apa. Nah, ingat kalau misalnya kita mau ini, mau ngelihat ini nih Sierra Nevadas. Kita lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Karena ini udah berganti paragraf, jadi nggak mungkin kan kita lihat yang sesudahnya, kita lihat yang sebelumnya aja. Nah, konteksnya ada di sini nih berarti bagiannya. Oke, kita lihat satu kalimat yang mengandung Sierra Nevadas ini tadi. The California Redwood, berarti kan itu kayu merah California. Itu is found gitu ya, ditemukan. Berarti along the northern coast of the state. Gitu. Di bagian ini, di bagian utara gitu ya. While the giant sequoia gitu is found inland, berarti di pedalaman gitu, pedalaman, pedalaman, and at higher elevation. Nah, kalau misalnya udah ada higher gitu ya, terus ada elevation, berarti dia tuh maknanya apa nih? Tinggi gitu ya, tinggi. Nah, ketinggian gitu. Berarti kan letaknya ini di pedalaman dan juga tinggi. Nah, ini berarti maknanya apa? Along the western slopes of Sierra Nevadas. Berarti di gundukan dari Sierra Nevadas gitu. Jadi ada Sierra Nevadas ini tadi. Jadi di bagian barat ya, western, di bagian barat. Oke, jadi berarti dataran tinggi, terus di pedalaman, terus di bagian barat Sierra Nevadas itu tadi. Nah, berarti Sierra Nevadas itu apa? Apakah dia sejenis a type of giant redwood? Berarti kan giant redwood kayu merah raksasa gitu ya. Karena kenapa giant? Karena redwoodnya tuh
ukurannya lebih gede gitu, paling besar. Lalu ada coastal community. Coastal community itu kayak di pinggir-pinggir pantai gitu, teman-teman. Jadi coastal tuh, yang dimaksud dengan coast, daerah gitu ya, daerah coastal. Nah, a group of lake berarti dia ada di, iya, di deretan danau gitu. Artinya danau. Nah, ini ada a mountain range berarti apa nih? Pegunungan gitu ya, pegunungan. Ini dekat tepian pantai gitu, tepian pantai. Daerah di tepian dekat laut gitu ya intinya. Nah, ini dia adalah tanaman gitu. Tanaman. Jadi mana nih? Kalau misalnya udah ada kata-kata western, eastern, northern, atau southern, berarti itu mengimplikasikan gitu ya, daerah gitu, atau geografi nih. Kalau misalnya udah ada kayak gini-gini nih, itu geografi gitu ya, ya, geografi. Berarti terkait dengan daerah. Jadi bukan tanaman. Nah, yang mana nih jadi yang paling tepat gitu? Apakah yang A, B, C, atau D gitu? Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari konteksnya, ini adalah bagian dari pegunungan karena dia satu-satunya yang tinggi gitu ya. Jadi bukan giant redwood walaupun ada kata-kata giant gede gitu kan, tapi bukan gitu. Ternyata dia bukan tanaman tapi mengandung lokasi gitu. Nah, lokasinya gimana nih? Ya ternyata bukan tepian pantai, bukan juga danau, pegunungan gitu malah lebih tepatnya ya. Karena ada higher elevation di sini. Sepanjang gitu ya, along the western, sepanjang bagian barat Sierra Nevada. Jadi Sierra Nevada tuh kayak pegunungan-pegunungan. Nah, disitulah terdapat giant sequoia tadi. Oke, jadi untuk yang ini jawabannya adalah yang D gitu. Jadi langsung aja menuju kepada bagian Sierra Nevada tadi di mana? Nah, setelah nemu Sierra Nevada, langsung cari di bagian teksnya. Oh, ternyata di sini. Cari di sebelumnya nih, karena ada kata-kata western gitu, slopes. Bagian barat gitu kan. Jadi teman-teman boleh langsung pilih aja itu bagian barat terus bagian nih. Berarti kan lokasi. Lokasinya di mana? Dekat pantai, dekat gunung, dekat danau, sungai. Oh, ternyata higher elevation, dataran tinggi gitu kan. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah yang D ya, teman-teman. Oke, kita boleh move kalau misalnya belum ada pertanyaan. So far ini gimana nih? Sudah clear atau boleh kita lanjut? Oh, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke reference nanti baru kita bahas kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya. Sip ya. Silahkan di typing aja ya. Nanti uh, dibaca. Oke. Di sini ini ya, teman-teman. Bentar ya. Di sini itu kalau misalnya teman-teman lihat ada reference. Nah, reference ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, reference itu kan berarti rujukan nih. Kalau misalnya kita bikin something, itu ada rujukannya pasti ya. Rujukannya tuh merujuk kepada siapa aja. Merujuk kepada bisa jadi orang atau pronoun gitu ya. Pronoun, ini bisa orang, subjek lah gitu ya. It gitu ya. Orang atau benda gitu, benda. Atau kadang-kadang dia tuh berupa tempat gitu teman-teman. Ada here, ada there gitu. Kalau misalnya dia menandakan tempat. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ada the line where the reference is located. Ada the line where. Jadi itu tuh kalau misalnya referennya itu berlokasi di sini, nah, maka dia ada pada pertengahan. Contohnya gini. Ini yang disebut sebagai oke, sip ya. Nah, jadi di baris kedua berarti gitu kan. Nah, setelah itu kita lihat yang mana rujukannya. Biasanya rujukannya sama, seperti halnya sinonim.
Oh, bergema ya. Sebentar ya guys ya. Kita stop dulu ya sebentar. Wait a minute. Sekarang udah aman belum ya? Atau masih bergema? Cek, cek. Halo, halo. Udah ya? Oke, sip. Thank you. Nah, jadi tuh kalau misalnya, oke, sip ya. Nah, jadi kalau misalnya ada it, itu di baris kedua, rujukannya yang mana? Nah, berarti ini kalimat ke sebelumnya nih. Ya. Nah, itu dia. Jadi, it is a bright moon katanya. Itu adalah ya bulan terang gitu kan. Nah, jadi yang mana nih yang paling cocok? Itu rujukannya pada oh berarti yang sebelumnya ada the sun, ada the equinox, ada the full moon, ada the harvest moon, atau moon aja, atau the night gitu. The night nggak ada kan di sini, jadi ini eliminasi gitu. Karena pasti bukan malam gitu kan. Nah, jadi karena di sini maknanya ini adalah bulan terang which allow farmer to work late into the night of several nights gitu. Beberapa hari gitu ya. Jadi itu tuh bulan terang. Nah, berarti di sini yang merujuk kepada it itu adalah ini tadi the harvest moon. Karena apa? Dinamakan harvest mungkin karena ada farmer di sini bisa bekerja sampai malam gitu. Bisa bertani sampai malam. Makanya disebutlah it. Nah, as the harvest moon dikenalnya. It is berarti it-nya kan merujuk kepada the harvest-nya gitu ya teman-teman. Jadi bukan malamnya gitu, tapi the harvest moon-nya. Karena kan dia sejenis bulan. Nah, kalau misalnya sebuah bulan ya sebuah bulan tapi bulan yang mana gitu ya, karena banyak. Atau the sun itu matahari gitu kan. Nah, kalau yang muncul ini enggak harvest, tapi yang munculnya adalah full moon, bener nggak? Full moon. Atau misalnya ada opsi full moon lah di sini ya, full moon. Nah, katanya di sini, berarti kan yang ini nih, full moon itu terjadi yang mendekati garis equinox pada matahari gitu, has become known gitu, yang dikenal gitu ya sebagai harvest moon. Nah, jadi tetap aja baliknya ke harvest moon tadi, tapi dia tuh sejenis full moon gitu, tapi disebutnya harvest moon karena memang manusia, contohnya pekerja seperti petani itu mudah untuk bekerja karena terjadinya misalnya malam ke 15 gitu ya sehingga bulannya lebih terang. Maka disebut sebagai harvest moon tadi. Itu jenis full moon gitu ya. Full moon yang saat bulan sedang purnama. Gitu, teman-teman. Jadi untuk tahu ini, lihat aja bagian yang terakhirnya ya. Sebelum pronoun it tadi, yang kita sebut sebagai referent, nah lihat sebelumnya gitu ya. Pasti nemu. Oke. Nah, jadi begitulah caranya untuk menemukan dari reference tadi gitu. Misalnya nih, it's brightest gitu ya. Berarti kecerahan maksimalnya gitu ya. Dari apa nih berarti it's-nya nih? Ya dari ininya tadi gitu ya, dari bulannya gitu. Berarti bulan itu kecerahannya ya kecerahan bulannya berarti kan. Bukan kecerahan malamnya atau lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya day di sini merujuk kepada apa nih, teman-teman? Boleh komen. Ini lumayan easy nih, kira-kira. Day ini merujuk kepada apa? Oke, sip ya. Thank you Kak Brave ya. Benar ya. Day itu mereka merujuk kepada farmer. Oke, sip. Jadi jawabannya adalah farmer. Karena di sini day ini they can work. Siapa yang bekerja? Ya orang. Orangnya siapa? Petani-petani. Gitu. Makanya disebut they. Bukan eh, he gitu ya. Kalau misalnya he berarti satu aja petaninya. Oke, terlebih dan terkurang reference itu bentuknya seperti itu. Contohnya, dan juga kalau misalnya sinonim bentuknya seperti ini. Oke, jadi ada beberapa, misalnya di line ini maknanya apa? Ini kata ini dapat diganti sebagai apa? Apakah hanya kata yang muncul? Tidak ya, kadang-kadang yang muncul itu bisa berupa
frasa juga bisa gitu ya. Jadi antara kata atau frasa, tergantung dengan bentuk pertanyaan. Oke. So far adakah pertanyaan nih eh, sebelum teman-teman mengerjakan yang ini? Ada pertanyaan? Any question so far? Atau boleh kita lanjut? Jika tidak ada pertanyaan, izin untuk ini ya, untuk drop poinnya. Sebentar ya, sebentar. Silakan dibaca dulu sambil nanti bentar lagi akan drop untuk poinnya. Wait a minute ya. Mana sebentar. Nanti akibat cedera serius saat membela klubnya Excelsior saat melawan Winragan. Si Miliano ini masuk sebagai pemain pengganti di Excelsior di menit 72 menggantikan Simon Jansen. Namun petaka ini hanya 9 menit loh setelah ia masuk berada di lapangan. Saat itu sedang melakukan pergerakan menusuk dari sisi kanan. Miliano yang coba ngejar bola ke area lapangan itu berduel dengan B asal Bulgaria ini. Sebentar ya. Si Petro backnya Henry ini itu menabrak tubuhnya Miliano saat perebutan bola. Namun laporannya disebutkan lututnya Miliano Oke. Udah ada ya teman-teman, mohon maaf ya. Tidak terdengar tadi. Oke, sip. Diulang ya. Oke, sekarang udah ada belum ya untuk audionya? Aman kah? Ada ya? Ada ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada kata day. Oke, day-nya ada di baris ketiga gitu. Berarti mendekati ini kan. Nah, apakah dia kalsium dan oksigen atau apakah dia kapasitor, elemen, saintis atau dis nanosheet gitu. Nah, ini kalimat sebelumnya kan. Nah, jadi berarti harus menuju ke sini nih. Tuh. Oke.
Jadi, they are particularly good at storing energy. Nah, apa yang bagus untuk menyimpan energi nih, teman-teman, menurut kalian? Apakah kalsium dan oksigen? Atau dysnanosheet? Atau mungkin yang lain gitu. Nah, yang ada di bagian sebelumnya hanya ada dua ini nih. Iya, berarti kalau nggak A, ya dia B, ya gitu, mohon maaf. Jadi, dilihatnya. Di sini, kalau misalnya merujuk pada yang tadi, oh berarti yang ini dong, Kak, gitu ya. Yang sebelumnya ini, yang like kalsium dan juga ini tadi. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita baca, konteksnya adalah ini tuh good gitu, particularly good. Bagus gitu ya, untuk menyimpan energi. Jadi, apa yang bagus untuk menyimpan energi? Apakah kalsium dan oksigen? Nah, ternyata dia itu kandungan elemennya itu yang mengandung kalsium dan oksigen. Tapi benda yang dimaksud itu adalah si nanosheet ini tadi. Karena apa? Dis nanosheet nih di sini. Nanosheet itu ultra thin layer. Jadi layernya itu, lapisannya itu sangat tipis katanya. Made from dari elemen-elemen seperti kalsium dan juga oksigen. Nah, mereka yang dimaksud si nanosheet ini bagus untuk storing energi gitu. Oleh sebab itu, karena yang dimaksud di sini adalah nanosheet, maka opsi yang sesuai untuk pertanyaan ini adalah yang E, dis nanosheet juga. Jadi bukan kalsium dan oksigen, kecuali yang dimaksud di sini adalah they made gitu kan berarti atau they make gitu berarti mereka membentuk gitu ya, membentuk lapisan ultrathin pada nanosheet. Oh, kalau misalnya seperti itu baru jadinya kalsium dan juga oksigen. Tapi di sini mereka tuh bagus untuk menyimpan energi. Nah, yang bagus untuk menyimpan energi itu adalah si nanosheet tadi gitu. Jadi rujukannya juga harus ngelihat konteksnya yang mana gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dihadapkan pada dua hal gitu, antara opsi yang A atau yang E gitu ya. Jadi lihat konteksnya juga. Tuh. Kenapa bukan yang kapasitor? Karena kapasitornya ada di sini. Nah, menghasilkan kapasitor yang mampu menyimpan lebih banyak energi gitu. Jadi dari sinyal tadi menghasilkan apa? Kapasitor yang mana dia tuh bagus untuk simpan energi. Baru B gitu. Elemen bukan ya, karena elemen yang dimaksud nih kalau misalnya elemen di sini berarti kalsium dan juga oksigen. Saintis juga bukan gitu ya, karena saintis itu bagus untuk menyimpan energi enggak ya, enggak mungkin. Pasti dia benda bukan orang gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah reference tadi itu kalau kita tambahin dia enggak hanya bersifat orang aja, dia enggak hanya mengandung orang aja gitu ya, bisa jadi benda juga gitu. Ingat ya, enggak hanya orang tapi benda mati juga bisa, lokasi juga bisa, air juga bisa gitu. Oke, sip ya teman-teman. Untuk yang ini bisa dipahami ya, yang nomor satu. Oke, so far so good ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman tanyakan dulu di kolom chat. Setelah ini akan kita bahas. Oke, ini bagian yang kedua. Pollingnya sudah di drop ya. Silakan waktunya 1 menit aja ya teman-teman untuk soal ini karena teksnya agak pendek. Silakan. Karena Mac Cimri. Oke teman-teman, untuk pollingnya akan kita hentikan dalam waktu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita stop dulu ya.
Untuk soal yang kedua ini tadi, mostly menjawab D, ada juga yang menjawab A. Disusul oleh opsi lainnya. Kita lihat nih, apakah benar jawabannya adalah yang B. Kalau misalnya teman-teman yang ngikutin dari awal-awal, kayaknya soal ini pernah ya kita bahas nih, full text-nya, terkait dengan triboelectric device gitu. Nah, di sini D ini, perhatikan yang ini nih, kalau misalnya kita garis bawahi ya, triboelectric devices have many uses. Use. Gitu ya, banyak manfaatnya, kegunaannya. They can turn, mereka dapat mengubah energi. Nah, mereka yang dimaksud ini berarti kalimatnya ada di sini, di sebelumnya gitu teman-teman. Jadi, kalau misalnya nih, ada di kalimat sebelumnya, pilihannya ada apa aja di sini? Ya, cuma triboelectric device gitu ya. Berarti nggak perlu pusing-pusing ke yang lain. Pasti yang dimaksud dengan D adalah triboelectric devices gitu. Kecuali dia ada dua kayak yang tadi antara opsi A atau E. Baru teman-teman bisa lihat konteksnya apa. Kalau yang di sini, oh ternyata triboelectric device ini can turn dapat mengubah energi dari everyday activities. Jadi contohnya walking katanya gitu. Oke, berarti jawabannya adalah ya, tentu aja yang opsi B gitu ya. Kenapa bukan opsi yang A? Karena small wearable device ini nggak ada di sini ya. Nah, dia adanya nih di bagian bawah. Body movement ini di bawah juga nih, di setelahnya. Lalu small gadget gitu ya. Nah, dia mentionnya di setelahnya gitu. Untuk apa day ini? Ya untuk small gadget gitu. Jadi mengubah power untuk small gadget. Jadi dari kegiatan sehari-hari kita, contohnya walking, running, itu bisa berubah jadi power atau energi gitu untuk ya untuk gadget kita. Oke, sementara Daycanton yang dapat mengubahnya itu adalah triboelectric device tadi, alatnya. Jadi jawabannya ini cukup jelas ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang B, triboelectrical device. Oke, nah tadi kan teman-teman udah nih menemukan langsung gitu ya. Dan ternyata sekarang diminta untuk mencari kata, ini harusnya langsung ya, ekonomik nih teman-teman. Langsungnya, harusnya dia langsung ekonomik. Harap abaikan aja ya kata-kata yang di tengahnya. Langsung aja, the phrase out of school in text 1 paragraph 2 is closest in meaning to apa gitu. Silakan cari di bagian yang ke kedua ya. Sebentar ya. Oke, pollingnya sudah diluncurkan. Silakan pertama cari dulu kata out of school tadi atau frasa out of school tadi, lalu cari sinonim. Oke, teman-teman sekalian, untuk polling yang akan kita hentikan dalam waktu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close dulu. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk ngeklik pollingnya, boleh silakan keep aja dulu di catatan masing-masing sambil kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ada out of school. Kalau misalnya kita
Ya, garis bawahi di sini adanya di ini ya, bagian paragraf kedua. Jadi yang diperhatikan teks 1 paragraf 2. Jadi nanti pas bacanya langsung ke paragraf 2. Ini di skip-skip aja gitu. Yang satunya. Nah, out of school kalau kita artikan satu persatu, ini tipe soal sinonim. Jadi otomatis kesamaan katanya keluar dari sekolah gitu ya. Nah, keluar dari sekolah itu maknanya apa nih di sini? Nah, teman-teman bisa lihat ada working instead of studying. Jadi kerja dibandingkan bersekolah gitu. Ada juga being on a school holiday, berarti libur sekolah gitu ya. Graduating from school berarti udah lulus. Kemudian not studying indoor berarti outdoor gitu maksudnya, outdoor activity. Lalu ada not attending school, tidak menghadiri sekolah. Nah, kira-kira sesuai dengan konteks ini, yang paling benar itu yang mana gitu? Apakah bekerja dibandingkan bersekolah, atau tidak menghadiri sekolah, atau lulus dari sekolah, atau berlibur sehingga tidak sekolah, atau sekolahnya tuh tidak indoor gitu ya, di dalam tapi di luar gitu ya. Nah, kita baca dulu nih. These children gitu ya. These children are among the most likely to be out of school. Nah, anak-anak yang seperti ini, anak-anak ini siapakah yang dimaksud gitu ya? Berarti maknanya di sini ngebahas tentang ya anak-anak dengan disabilitas gitu. Seringkali eh, often ignore katanya in policy making. Jadi kalau misalnya membuat kebijakan, policy, itu seringkali diabaikan makna kata ignore tadi. This limit their access, berarti ini membatasi akses mereka untuk mengenyam pendidikan gitu katanya. Nah, and their ability to participate in social, economic, and political life. Worldwide, katanya, these children are among the most likely to be out of school. Nah, sehingga mereka tuh nggak bersekolah intinya gitu. Jadi, mereka itu, jadi berarti kan ini termasuk di mana-mana gitu ya. Makanya katanya worldwide gitu. Mereka nggak menghadiri sekolah, sehingga mereka often struggle to get an education. Jadi yang tepat itu adalah opsi yang mana? Iya, opsi yang E gitu ya. Karena ya mereka tidak bekerja dibandingkan bersekolah ya. Karena sekolah saja sulit, apalagi untuk bekerja nih. Makanya sekarang isu disabilitas tadi semakin diperhatikan gitu. Karena sulit untuk mengenyam pendidikan tadi. Nah, working tadi bukan, yang A ini bukan, lalu yang B, being on a school holiday ini bukan juga ya. Libur sekolah bukan, graduating juga tidak ya, karena sulit tadi kan, sulit mendapatkan pendidikan. Lalu not studying indoor apalagi gitu teman-teman. Nah, jadi yang paling sesuai dengan frasa out of school tadi bisa diganti dengan kata apa? Not attending school, tidak menghadiri sekolah gitu, tidak bersekolah intinya seperti itu. Kalau misalnya ada kata-kata not attending school sama drop out, itu apakah sama atau beda sih? Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, teman-teman nemu, oh kayaknya drop out kan nggak sekolah lagi gitu. Nah, itu beda ya antara nggak menghadiri sekolah, nggak datang ke sekolah dengan keluar dari drop out gitu. Karena kalau misalnya DO itu berarti kan pernah bersekolah tapi keluar. Oke. Jadi perhatikan yang maknanya itu mirip-mirip tidak bersekolah itu pastikan dia benar-benar tidak bersekolah, bukan dia dikeluarkan dari sekolah gitu. Oke, jadi untuk yang ini jawabannya adalah yang mana? Iya, yang E ya, tentu saja. Oke, coba nih teman-teman. Kalau misalnya kata day di sini merujuk kepada siapa sih? Day ini merujuk pada sekolah kah, policy making kah, atau children nih? Coba yang nemu jawabannya nih terkait dengan day di sini nih yang dikotakin itu merujuk kepada siapa? Apakah policy making, apakah childrennya, atau schoolnya? Ya, benar ya teman-teman. Betul, 100 ya. Yang menjawab children, oke. Nah, jadi day ini merujuk kepada ini ya, kepada children. Childrennya yang mana? Children with disabilities gitu. Jadi kalau misalnya ada day di sini pastikan juga berarti dia ada di bagian ini, di bagian sebelum dia yang dikotakin ini, pasti subjeknya. Oke. Kemudian contohnya misalnya ada kata-kata it gitu kan. It ini yang dimaksud yang mana gitu. Berarti cari aja nih di sini gitu. Berarti di bagian ini. Oke. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi
Kalau misalnya mencari sinonim, apakah perlu kita melihat opsi dulu? Iya, kalau misalnya teman-teman mau mengeliminasi per opsi, itu bisa dilihat per opsinya ya. Opsi A kira-kira mirip nggak dengan out of school? Asalkan teman-teman udah tahu nih maknanya apa. Jadi bisa eliminasi. Yang kira-kira agak mirip-mirip itu aja nih nanti yang dibandingkan, yang dimasukkan ya ke bagian out of school ini digantikan. Seperti itu ya caranya. Biar lebih cepat bisa eliminasi aja ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita menuju ke soal yang keempat. Ada kata-kata this. The word this in text to paragraph to refers to. Nah, nanti biasanya kan ada dua teksnya ya, teman-teman. Jadi perhatikan, yang ditanyakan teks yang mana? Teks 2 apa teks satu? Ini kebetulan karena ya untuk menghemat space aja nih, yang ditampilkan satu. Tapi kalau misalnya ditampilkan dua, teman-teman baca dulu ininya. Jangan salah nih. Karena kan kata dit banyak, tapi yang ada di teks 2 paragraf 2 gitu. Oke, silakan ya. Silakan dibaca sambil ditutup untuk pollingnya. Oke, untuk pollingnya sudah di drop, silakan boleh diklik ya. Oke, teman-teman, untuk pollingnya kita hentikan dalam waktu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita stop dulu ya. Nah, untuk yang ini nih. Bisa kita lihat, this-nya ini berarti adanya ini belum selesai ya, during bad weather maksudnya. Selama musim panen. Nah, adanya kata this, berarti kan di sini. Karena dia bagian paragraf kedua gitu. Oke, di sini berarti this is because of past damage to the land. Berarti kerusakan pada lahannya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, bentar ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ini di sini konteksnya adalah water potatoes gitu. A key traditional food have been disappearing. Disappear berarti kan menghilang gitu ya, along with other plants. Berarti bukan menghilang, sih, lebih tepatnya langka gitu ya, seperti kama. Nah, this is because berarti apa nih? Ya, antara dua inilah gitu ya, antara ini atau ini gitu. Tapi yang paling mirip yang mana? Pertama itu the disappearance of water potatoes and kamas. Ini kemungkinan besar ya teman-teman karena ada nih sesuai di bacaannya juga. Lalu the first water potato harvest of Ayana James. Ini nggak tepat nih karena ya nggak ada di bagian sebelumnya tentang water potato yang pertama kan gitu. Lalu the 1909 and 9 law that took away tribal lands. Berarti ada lahan-lahan punya suku tertentu gitu yang diambil gitu melalui hukum gitu ya.
Ini juga bukan ya. Nah, ngebahasnya ini baru di sini nih. Di setelahnya, berarti bukan kan? Bukan tentang kata hukumnya gitu. Dia menjadi disappear atau menghilang atau mungkin langka. Ayana James arrival to the tribal lands. Tribal land. Berarti kedatangan Ayana James itu ke ke lahan tersebut. Bukan ya. Lalu the bad weather. Jadi the bad weather. Apakah ada the bad weather di sini? Ya enggak ya. Adanya malah di setelahnya nih. Mana dia? Climate change tadi ya. Berarti ada perubahan ini iklim gitu. Jadi yang manakah yang paling tepat? Ya tentu aja yang A ya. Karena ketiadaannya ini tadi, ketiadaan water potato dan juga kamas karena kan with other plants like kamas jadi yang punya nasib sama kayak water potatoes atau kentang air tadi adalah si kamas tadi jadi dia tuh mulai langka dia tuh mulai menghilang atau tidak bisa jarang ditemukan lagi ya karena hal-hal seperti ini tadi because of past damage nah yes berarti kan yang ditanyakan ya berarti yang sebelumnya ini tadi. Oke, karena nggak ada water potato atau kama aja sebagai rujukan dari this, berarti this ini merujuk kepada apa? Nah, alasan tadi ya, ketiadaan tadi. Gitu. Ketiadaan ini katanya karena berarti gitu kan kalau misalnya kita ubah gitu. Jadi bisa dilihat opsinya aja ya dan juga disesuaikan teman-teman untuk tipe soal seperti ini. Seperti reference. Wait, sebentar ya. Ini masih sama. Nah, ini dia. Kita berpindah ke yang ini. Tadi sudah kita ngebahas tentang Kamas dan juga water potato. Sekarang kita ngebahas tentang consumer trust gitu ya. Ini dia. Wait, sebentar. Teks 1 paragraf 2. Nah, jadi perhatikan yang berada di paragraf 2 gitu. Yang mana? Katanya sudah nemu katanya baru teman-teman cari ya di sekitarnya. Yang mana kiranya yang paling cocok atau paling mirip maknanya. Berarti ini menanyakan tentang sinonim ya, teman-teman semua. Oke teman-teman, untuk poinnya akan kita hentikan dalam waktu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3,
2, 1. Oke, sebentar kita close dulu untuk pollingnya. Nah, di sini mostly nih teman-teman ngejawab A ya. Ada juga yang menjawab D. Ya, persaingan sengit juga dengan yang C. Ada juga yang menjawab C. Oke, mari kita lihat apakah jawabannya ada di antara ketiganya atau mungkin opsi yang lain di sini. Di sini terkait dengan trustnya itu ada di bagian kedua. Nah, di sini. Oke, berarti kan trust itu percaya. Consumer kan berarti pelanggan, berarti kepercayaan pelanggan. Nah, di sini kepercayaan pelanggan itu yang paling mirip yang mana? Customer faith itu juga percaya gitu ya. Faith ini juga percaya. Buyer awareness ini bisa jadi kepedulian gitu teman-teman. Atau kesadaran juga bisa. Kesadaran pembeli. Ada juga terkait dengan client confidence, kepercayaan pelanggan juga sama berarti maknanya nih confidence. Ada juga yang ekspektasi pelanggan. Ada juga kredibilitas dari pelanggan. Nah, yang paling nggak mungkin dan akan kita eliminasi itu yang ini nih, dan juga ini gitu ya, 3 lah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat tidak ada makna percayanya gitu. Kredibilitas pelanggan ini nggak mungkin karena ya harusnya kepercayaan pelanggan itu kepercayaan yang didapat oleh si penjual gitu. Jadi kredibilitas si pembeli tidak usah atau tidak perlu dipertanyakan kembali gitu. Nah, maknanya di sini kalau misalnya kita lihat bedanya faith sama confidence tuh seperti apa gitu ya di antara keduanya gitu. Ekspektasi bukan ya, bukan ekspektasi si pelanggan. Jadi kepercayaan pelanggan ini karena bukti misalnya kemarin mereka sudah beli di sini dan bagus, misalnya seperti itu. Jadi coba kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Nah, the impact of hidden fees goes beyond just a surprise on the bill. Jadi itu melampaui ini ya, melampaui eh, keterkejutan atas tagihannya gitu. Keterkejutan, surprise on the bill gitu. Jadi kalau misalnya they erode berarti mereka erosi tuh. Erode itu sama juga dengan erosi mengurangi gitu ya. Mereka mengurangi kepercayaan ini kepercayaan dari pembelinya gitu. Jadi kata-kata yang paling tepat itu yang mana antara yang faith sama confidence kiranya. Nah, kalau misalnya faith itu kalau misalnya teman-teman ingat kemarin kita pernah ngebahas tuh faith in God berarti percaya kepada Tuhan gitu ya. Nah, kepercayaan itu munculnya tanpa reasonable example contohnya gitu. Jadi tidak harus ada alasannya gitu. Nah, sedangkan yang misalnya confidence ini kita bisa muncul karena ada alasannya gitu. Jadi kalau misalnya kita jawabnya customer faith, jadi berarti percayanya pelanggan ini tidak ada alasan tertentu. Tetapi karena ini ada alasan, seharusnya kata faith tidak melambangkan kepercayaan tadi. Jadi yang lebih tepatnya yang ini nih, yang C gitu. Karena apa? Ya, karena kepercayaan pelanggan ini maknanya sama nih. Memang kepercayaan pelanggan yang muncul karena satu dan lain hal. Sementara faith muncul tanpa adanya alasan tertentu, alasan saintifik, hanya di dalam hati saja gitu. Misalnya percaya hari kiamat gitu kan. Itu kan belum terjadi, tapi kita percaya di dalam hati kalau misalnya akan ada hari kiamat seperti itu contohnya ya teman-teman. Jadi itulah bedanya faith dan juga yang client confidence tadi. Gitu. Untuk soal yang ini. Oke, sepertinya ini soal terakhir kita di hari ini ya teman-teman. Kalau misalnya, karena masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin request untuk materi-materi selanjutnya gitu ya. Ini berdasarkan soal UTBK yang tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi lebih kurang satu teksnya panjangnya ya segini gitu. Tapi nanti akan ditampilkan 2 teks, makanya ada teks 1 di sini tulisannya.
ada teks 2 juga gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sebelum kita mengakhiri meeting di sore hari ini? Oke, aman? Ya, so far seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, aku izin dulu untuk menyimpulkan ya. Jadi, terkait dengan literasi bahasa Inggris di hari ini ada sinonim dan juga referan. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya sinonim itu closest meaning, similar meaning, can be replaced by, berarti dapat diganti dengan, itu kata kuncinya. Nah, tipsnya baca kalimat sebelum dan sesudahnya untuk tahu kalau maknanya tuh apa. Kecuali teman-teman udah tahu maknanya apa, bisa eliminasi setiap opsinya gitu. Jadi yang nggak mungkin itu eliminasi aja, karena kan ada nih kadang dari 5 opsi yang nggak mungkinnya 2 mungkin. Nah, berarti yang 3 itu nanti yang akan diseleksi secara spesifik gitu ya. Nah, carinya di kata-kata yang melingkupinya. Contohnya nih, ada higher elevation. Oh, berarti di dataran tinggi. Kecuali misalnya ada kata-kata beach, ada kata-kata misalnya coastal gitu ya. Berarti kan kalau coastal nih di sini nih, kan? Tapi ini untuk California Redwood, bukan Giant Sequoia itu. Ya, Giant Sequoia. Sedangkan yang diminta adalah Sierra Nevada. Sierra Nevada identik dengan ini tadi, berarti Giant Sequoia tadi yang ditemukan di inland. Inland berarti ingat aja, land itu dataran, in itu di dalam. Oh, berarti kedalaman gitu. Tanah juga bisa land itu kan tadi. Tanah, plot itu juga tanah ya, teman-teman. Kalau misalnya elevation tinggi, higher elevation berarti ketinggian. Oke, intinya seperti itu. Kemudian untuk reference, jadi kalau misalnya kita simpulkan kembali, reference itu cara menemukannya, lihat apa yang diminta referennya. Nah, referennya ternyata di sini diminta untuk it. Oh, berarti yang dicari it di mana? Di baris kedua. Pastikan it yang di baris kedua, bukan it yang ini, atau bukan it yang lainnya, gitu. Itu bisa lebih cepat ya, teman-teman, untuk menemukannya. Nah, dan juga pastikan kalau misalnya reference itu bisa jadi dia bisa orang, seperti tadi farmers, bisa jadi dia adalah benda, atau bisa jadi dia lokasi atau tempat gitu. Oke, yang pasti adanya di sebelumnya gitu. Kalau misalnya ini day, oh berarti di sini. Siapa kiranya yang jamak gitu ya, yang banyak. Oh, berarti farmers gitu. Kalau misalnya it berarti cuma satu, jangan pilih yang ada banyak gitu. Misalnya nights gitu, itu nggak cocok gitu ya, nggak tepat gitu. Jadi pilihlah yang sekiranya ada di dekatnya. Ibaratnya di sebelumnya, mostly di sebelum ya, sebelum kata tersebut, atau mungkin bisa jadi di setelah kata tersebut dimention kembali. Dan juga jika ada 2 atau 3 opsi yang dimaksud di kalimat sebelumnya, kalian bisa eliminasi sambil disesuaikan konteksnya. Kira-kira it is a bright moon, oh berarti dia sejenis bulan gitu. Kalau a moon, oh berarti terlalu apa ya, general ya, terlalu umum, bukan khusus. Sementara kita mintanya yang khusus. Oh ternyata jawabannya adalah the harvest moon gitu. Oke, so far segitu aja untuk materi kita di hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya, teman-teman. Oke, wait a minute. Sebentar, kita stop dulu sharing. Oke, thank you ya teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Bagi yang berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya sebentar lagi. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang mungkin aja masih ada yang ujian sekolah ya, tetap semangat. Jaga kesehatan dan juga seperti yang tadi Kak Misi udah mention ya, jangan lupa untuk cari-cari info nih jurusan yang diminati itu kuotanya berapa, atau mungkin kalau misalnya ada, ya, kalau misalnya ada kelas atau tetangganya atau mungkin saudaranya gitu ya, ditanya-tanyain gimana nih berapa nilainya gitu ya, kira-kira targetnya. Jadi teman-teman bisa set target lebih awal. Oke semuanya, thank you semuanya. Kita akhiri dulu. Goodbye and ciao.